Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi etika bisnis, yaitu mengenai budaya perusahaan, dampak dan implikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alifa Aulia Rahman dengan NPM 19 10 10 30 68. Yang kedua, saya sendiri, Yunida Dewi dengan NPM 17 10 10 30 70. Dan yang ketiga, ada David Ardi Bagaskara dengan NPM 17 10 10 30 79. Dan yang terakhir, ada Fardan Rindang P dengan NPM 17 10 10 30 37. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan efektif dan kepemimpinan etis. Apa sih pengertian dari kepemimpinan efektif? Kepemimpinan efektif berarti pemimpin mampu menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sehingga orang-orang atau pengikutnya mau melakukan pekerjaan yang mempunyai dampak baik pada sasaran dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin dalam menjalankan perannya secara pribadi dituntut untuk memiliki mentalitas yang bagus dan kematangan emosi yang baik. Hal itu dikarenakan karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan antar manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari tingkat pendidikan atau ilmu pengetahuan, kepribadian, maupun emosi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada sifat kepemimpinan yang efektif. Menurut Kate Davis, ada 4 macam sifat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, intelijensi yang tinggi. Yang kedua, ada kematangan jiwa sosial. Yang ketiga, motivasi terhadap diri dan hasil. Dan yang terakhir, menjalin hubungan kerja manusiawi. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, kepemimpinan efektif mempunyai 3 hal. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti seorang pemimpin harus memberikan teladan bagi karyawan-karyawannya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, seorang pemimpin mampu membangun prakarsa. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang artinya seorang pemimpin mampu mendorong dari belakang. Dan ada fungsi kepemimpinan efektif. Fungsi kepemimpinan efektif ada 4 hal. Yang pertama, membantu mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, mengarahkan anggota untuk menuju sasaran tersebut. Yang ketiga, mewujudkan interaksi dan keterkaitan antar individu. Yang keempat, memelihara kekuatan dan kohesi anggota. Yang ada ciri-ciri kepemimpinan efektif. Ciri-ciri kepemimpinan efektif yang pertama, mampu mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi. Yang kedua, mampu mencapai atau merealisasikan tujuan organisasi yang mungkin banyak, beragam, dan berbeda-beda, bahkan ada yang bertentangan. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan individu dan kelompok. Yang keempat, mampu melakukan penyesuaian tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, mampu melakukan integrasi, yang berarti mengorganisir, mengkoordinir, dan menyatukan anggota-anggota yang saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan etis. Apa sih pengertian dari kepemimpinan etis? Kepemimpinan etis merupakan prinsip-prinsip, keyakinan, dan nilai-nilai dari yang benar dan salah, menggambarkan dasar dari perilaku organisasi, sehingga merumuskan dasar atas pemimpin memengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Babel, kepemimpinan etis didefinisikan sebagai proses memengaruhi karyawan melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keyakinan yang secara luas berbatasan dengan norma-norma yang diterima dalam perilaku organisasi. Yang selanjutnya ada indikator kepemimpinan. Menurut Brown, indikator kepemimpinan etis ada 6 macam. Yang pertama, melakukan kehidupan pribadi dengan cara yang etis. Yang kedua, mendefinisikan kesuksesan tidak hanya dari hasil, tetapi juga melalui dari proses. Yang ketiga, mendengarkan apa yang karyawan katakan. Yang keempat, mendisiplinkan karyawan yang melanggar standar etika. Yang kelima, membuat keputusan yang adil dan seimbang. Dan yang keenam, menetapkan contoh bagaimana melakukan hal-hal yang benar dalam hal etik.
Yang selanjutnya ada cara menciptakan budaya etis. Yang pertama, tentukan nilai pribadi dan organisasi. Yang kedua, melalui audit etika. Yang ketiga, kembangkan kode etik. Yang keempat, model perilaku yang benar. Yang kelima, latih staf atau karyawan dengan etika organisasi atau perusahaan. Yang keenam, bedakan antara etika dan aturan. Dan yang terakhir, tanamkan etika dari kepemimpinan dalam tujuan dan evaluasi kinerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fardan. Oke, selanjutnya yaitu membangun budaya berdasarkan nilai-nilai. Nah, nilai yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan budaya. Nah, budaya itu sendiri adalah suatu hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lain yang meliputi pemikiran atau ide, tindakan maupun hasil dari tindakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu apa itu budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan adalah sebuah nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu organisasi seperti cara berpikir, berperilaku, bertindak dari seluruh insan organisasi yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi. Menurut Skene, budaya perusahaan adalah sebagai suatu perangkat asumsi dasar yang akan membantu anggota kelompok dalam memecahkan masalah pokok dalam menghadapi kelangsungan hidup, baik dalam lingkungan eksternal maupun internal, sehingga akan membantu anggota kelompok dalam mencegah ketidakpastian dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu unsur apa saja sih yang ada pada budaya organisasi. Nah, yang pertama yaitu memecah masalah baik internal maupun eksternal di dalam organisasi. Yang kedua yaitu budaya tersebut dapat ditafsirkan mendalam. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai persepsi yang sama. Kemudian perasaan yang sama, dan yang kelima pandangan yang sama, dan keenam atau yang terakhir ini terciptanya keharmonisan hubungan dan kerjasama antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Itu yang poin keempat, yaitu maksud dan tujuan budaya organisasi itu apa. Nah, perusahaan tidak hanya berpikir secara rasional maupun jangka pendek saja, melainkan perusahaan harus berpikiran secara jangka panjang agar menciptakan generasi-generasi selanjutnya, dengan maksud menentukan maksud dan tujuan organisasi. Dengan fungsi tersebut organisasi akan mengikat anggotanya. Kemudian yang poin kelima, kunci membangun budaya perusahaan itu apa? Caranya yaitu memahami proses terbentuknya budaya perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu secara alamiah dan juga yang kedua yaitu konseptual. Nah, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan yaitu ada tiga, yaitu nilai, ideologi, dan terakhir yaitu norma. Nah, yang poin keenam, bagaimana cara membangun corporate culture di era digital. Nah, poin keenam ini bisa dijelaskan di slide berikutnya. Gitu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tips membangun budaya perusahaan. Yang pertama, selalu menjaga komunikasi dengan baik. Perkembangan era digital mengakibatkan hampir seluruh aktivitas yang dilakukan karyawan berhubungan dengan internet dan digital. Namun, bukan berarti suatu komunikasi di perusahaan dapat diabaikan begitu saja, karena komunikasi tidak hanya terbatas pada perbincangan antara karyawan, tetapi juga penyampaian atas visi dan misi perusahaan. Dengan begitu, seluruh karyawan dapat memahami kontribusi dari masing-masing pihak
sehingga tercipta suatu kolaborasi yang bagus dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, beri kesempatan karyawan menyampaikan gagasan. Perlu kita ketahui bahwasannya masing-masing karyawan memiliki gagasan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Sebaiknya, beri kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan gagasan tersebut, karena semakin banyak karyawan yang didengarkan aspirasinya, maka semakin baik pula kondisi budaya perusahaan yang ada. Mengingat ada banyak kepala yang harus disatukan dalam sebuah perusahaan. Pada kesempatan kali ini, justru akan memberikan peluang pada perkembangan bisnis berdasarkan ide hebat dari para karyawan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Dengan adanya keterlibatan karyawan di dalam perusahaan, maka secara otomatis hal tersebut membangun rasa tanggung jawab. Apabila keterlibatan karyawan terus ditingkatkan dalam setiap kali, maka komitmen dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan pun turut meningkat. Selain itu, hal ini juga membantu terciptanya kebersamaan dan kekompakan dalam tim agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Yang keempat, yaitu mendengarkan keluhan karyawan. Perlu diketahui, menyatukan banyak kepala untuk suatu tujuan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tak jarang, perselisihan juga terjadi di antara karyawan. Oleh karena, pastikan untuk selalu mendengarkan keluhan karyawan agar pihak HR dapat membantu menemukan solusi atas perselisihan tersebut tanpa merugikan pihak manapun. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, bersikap terbuka terhadap seluruh karyawan. Budaya perusahaan yang baik harus didampingi dengan transparansi dari pihak perusahaan. Keterbukaan ini wajib diterapkan agar karyawan dapat berkontribusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan adanya transparansi antar perusahaan dan karyawan, maka jika terjadi permasalahan, karyawan dapat membantu menemukan jalan keluar sebagai penyelesaian dari permasalahan itu. Keterbukaan juga meminimalisir terjadinya selisih paham di dalam perusahaan. Yang keenam, memberi penghargaan terhadap prestasi. Dalam hal ini, janganlah ragu memberikan suatu penghargaan terhadap prestasi yang berhasil diraih oleh seorang karyawan atau timnya. Selain bisa memotivasi karyawan lain, untuk supaya ikut termotivasi, penghargaan ini juga dapat membuat karyawan berprestasi semakin memegang teguh komitmennya terhadap perusahaan. Loyalitas dan tanggung jawab pun terbentuk dengan sendirinya di dalam budaya perusahaan yang semakin rupa. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, mengadakan perekrutan dengan selektif. Di era digital ini, sebagian besar karyawan adalah mereka para generasi milenial. Tentu saja, perekrutan yang dilakukan suatu perusahaan harus berlangsung lebih selektif, guna mendapatkan sumber daya manusia terbaik. Pasalnya, sistem perekrutan juga berperan penting dalam pembentukan budaya organisasi untuk memudahkan kerja HRD. Dalam perekrutan perusahaan dapat memanfaatkan software HR berbasis code. Oke, yang terakhir adalah pemberian mandate dan penegakan budaya, Federal Sentencing Guidelines. Dimulai pada tahun 1987, USSC menetapkan Federal Sentencing Guidelines menjadi pedoman pemberian hukum federal yang bersifat wajib dan sistem federal yang berlaku bagi terdakwa individual dan organisasi. Untuk menetapkan keseragaman dan keadilan dalam sistem tersebut, penetapan hukuman ini berdasarkan seberapa parah pelanggar
pelanggaran yang dilakukan. Lalu mengklasifikasikan sebagian besar kejahatan federal ke dalam salah satu dari 43 tingkat pelanggaran pedoman-pedoman tersebut. Berupaya untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menciptakan sebuah sistem etika dan kepatuhan yang efektif sehingga mereka tidak dikenakan hukuman atau dendanya dikurangi. Jika mereka memiliki program yang efektif tetapi menghadapi tuntutan pengadilan karena 1 atau 2 karyawan yang buruk, di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sistem etika dan kepatuhan akan dikenakan hukuman tambahan berupa masa percobaan dan diperintahkan untuk mengembangkan sebuah program selama masa itu. Promosi dari budaya organisasi yang diinginkan diindikasikan dengan pemenuhan tujuan persyaratan minimal, yang merupakan tanda dari sebuah program yang efektif, yang mendorong kepatuhan terhadap hukum dan perilaku etis. Pedoman itu mengidentifikasikan tindakan-tindakan spesifik dari sebuah organisasi yang dapat berperan sebagai proses due diligence dalam mencegah kejahatan dan persyaratan-persyaratan minimal bagi sebuah program etika dan kepatuhan. Lalu, hal tersebut mencakup tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar dan prosedur kepatuhan, dirancang, diimplementasikan, dan ditegakkan secara rasional, sehingga secara umum standar dan prosedur efektif dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum. Lalu yang kedua, badan yang mengatur atau dewan direksi memiliki tugas untuk bertindak dengan bijaksana, mengetahui isi dan operasi dari program kepatuhan dan etika, dan harus menjalani pelatihan yang terus-menerus dan konsisten. Lalu yang ketiga adalah menempatkan seorang pejabat tingkat atas yang spesifik untuk mengawasi kepatuhan dan bertanggung jawab atas operasi harian program tersebut. Orang ini harus melaporkan secara langsung kepada dewan atau otoritas lainnya yang mengatur dan harus memiliki sumber daya yang cukup. Yang keempat adalah tidak mendelegasikan berbagai tanggung jawab yang penting kepada orang yang diketahui berisiko tinggi. Yang kelima, mengomunikasikan secara efektif program tersebut kepada seluruh karyawan dan agen, sehingga bagi dewan, pelatihan harus dilakukan di seluruh kepemimpinan organisasi, dan jika diperlukan agen-agen perusahaan serta karyawan. Lalu yang keenam, memantau dan mengaudit efektivitas dari operasi program dan untuk mendeteksi aktivitas kriminal dan membentuk sarana yang bersifat rahasia atau anonim, dibebas dari pembalasan bagi para karyawan dan agen untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap manajemen atau untuk mencari bimbingan. Yang ketujuh, menciptakan sebuah struktur dengan insentif dan tanpa insentif untuk meningkatkan kinerja terkait dengan program tersebut, termasuk disiplin dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran karyawan. Lalu yang kedelapan, merespon dengan cepat dan tepat pelanggaran apapun dan memperbaiki kekurangan apapun dalam program itu. Walaupun langkah-langkah ini dapat menghasilkan sebuah program yang efektif, program seperti itu lebih dari sekedar mengisi checklist dalam sebuah daftar konsep due diligence. Due diligence ini adalah standar yang terus berubah, sefleksibel seperti kejadian-kejadian yang terus berubah yang dicerminkan dalam kepala berita pada surat kabar hari ini, dan sekreatif pikiran pelaku kejahatan yang potensial. Terkadang bisnis yang baik berarti bahwa pelanggaran tidak selalu menjadi utama. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.